Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik tapi mendapatkan laki-laki yang tidak baik? Harusnya tuh fair yang nanya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada laki-laki yang baik dapat perempuan yang tidak baik gitu. Jangan cuma perempuannya aja dong. Nanya yang fair gitu. Kan kita tersinggung ya, tersindir gitu. Apa laki-laki ya? Takutnya ada yang tersindir yang jomblo kesian ya. Jadi dalam hidup kita ini ada prinsip. Nah, ini tolong dipegang semuanya. Jadi juga Al-Faqih berusaha mempraktekkan. Ada prinsip hidup yang harus kita pegang, itu apa? Karena dengan prinsip hidup ini pasti hidup kita tenang dan bahagia. Tenang bahagia. Apa itu? Dalam kehidupan kita ini tidak ada istilah kebetulan. Ya, pegang ya prinsip hidup ini. Dalam hidup kita ini tidak ada istilah kebetulan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk di saat seorang perempuan yang soleha ternyata mendapatkan suami yang tidak baik, itu takdirnya Anda. Begitu juga sebaliknya, seorang suami mendapatkan seorang istri yang tidak baik, itu takdirnya Anda. Tinggal bagaimana takdir ini kita mau menjalankan, memilih takdir itu dapat pahala atau dapat dosa, itu gimana kita. Makanya rumus hidup itu di antara lagi yang lain, rumus hidup kita ini adalah memilih, bukan menjalankan. Ada sebagian orang tuh punya rumus hidup itu menjalankan. Kenapa kamu nggak sholat? Takdir saya seperti ini Ustaz. Saya cuma menjalankan takdirnya Allah. Seorang perempuan kenapa tidak nutup aurat? Takdir saya seperti ini Ustaz. Saya cuma menjalankan saja takdirnya Allah. Hidup kita ini memilih. Makanya Allah berikan kita otak, akal untuk berpikir berbeda dengan binatang. Nah, sehingga di dalam penjelasan para ulama, orang berumah tangga itu ada 4 model. Ada 4 model orang berumah tangga. Satu, ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Contoh, Nabi Lut dengan istrinya. Nabi Lut seorang nabi, dia kan seorang rasul, tapi istrinya ternyata tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang kedua, seorang istrinya soleha, suaminya nggak soleh. Contoh, Sayyidatuna Asia dengan suaminya Fir'aun. Ya. Yang ketiga, ada suaminya tidak soleh, istrinya juga tidak soleha. Contoh siapa? Abu Lahab dengan istrinya. Ya Allah sini dalam surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran datalawi wa imra'atuh. Wa imra'atuh apa? Istrinya Abu Lahab. Langsung disindir oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang keempat, nah ini yang kita harapkan. Suaminya soleh, istrinya soleha. Contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim seorang suami yang soleh, istrinya juga soleha. Nah sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita berumah tangga, mau cari rumah tangga yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Nih. Tahu Nabi Ibrahim istrinya berapa? Berapa Nabi Ibrahim istrinya? 2. Nah sehingga antara itu kalau nikah berarti suaminya istrinya 2 antara. Nabi Ibrahim berapa istrinya? 2 kan? Siti Hajar, Siti berapa Haji ya? 2 ya. Nah, berarti ini siap semuanya. Nggak ya bercanda, buat renungan aja itu ntar. Jadi memang rumah tangga itu seperti itu. Nah, tinggal kita saat itu memilih bagaimana nih, suami saya tidak soleh, istri saya tidak soleh. Kembali lagi kepada rumus berumah tangga, harus bahagia. Sehingga bagaimana saling mengingatkan karena Allah, pakai proses, bawa ke majelis taklim, pakai orang ketiga, ya belajar ilmu agama. Sehingga memang takdirnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita memilih, jangan putus asa, terus berusaha. Makanya cerita perempuan yang tadi itu buat menginspirasi kita para perempuan, para istri, dan kita para suami juga harus menjadi suami yang baik. Kalau bagi saya pernah cerita, saya Abdurrahman Bajalahban, pernah ya? Saya Abdurrahman Bajalahban. Pernah nggak saya cerita? Pernah kan saya Abdurrahman Bajalahban? Makanya kalau cuping ini kayak gini, ngaji kuping, bubar, kelalen, sudah lupa. Saya Abdurrahman Bajalahban ini seorang wali min auliya yang makomnya sangat besar. Kenapa? Karena kesabaran kepada istrinya. Ngomel, pokoknya nggak baik. Bahkan Al-Faqih dengar cerita, istrinya itu punya 3 sifat munafik. Apa itu? Kalau bicara bohong, kalau janji selalu ingkar, kalau beri amanah selalu khianat. Tapi beliau bersabar
sampai ini singkat cerita globalnya saja karena ini sudah sering Al-Fakir ceritakan. Masuk ke satu gua, waktu beliau berjalan, ada dua hamba Allah sedang ibadah. Setelah ibadah, salah satu di antara mereka berdoa, minta sama Allah, setelah diaminkan, langsung makan dari langit datang. Di depan matanya dia. Langsung diberi oleh Allah. Tanya Syekh Abdurrahman Bajalaban, kamu ini punya keistimewaan apa? Kamu doa langsung dikabulkan sama Allah. Dijawab, saya ini tidak punya keistimewaan apa-apa. Cuma saya setiap berdoa itu saya bertawasul. Saya pakai perantara orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa perantara wasilah tersebut? Nama yang kau bawa dalam doamu, yaitu namanya Syekh Abdurrahman Bajalahban. Oke, itu kan saya. Tapi masih penasaran. Punya amal apa itu kok sampai engkau bertawasul dengan namanya, yang kau minta langsung diberi oleh Allah? Dijawab, karena Syekh Abdurrahman Bajalahban ini dia itu bersabar terhadap kejelekan istrinya. Bersabar kepada kejelekan istrinya. Akhirnya dia pulang, Syekh Abdurrahman Bajalahban sabar sama istrinya sampai meninggal dunia. Punya makom yang tinggi karena istrinya. Saya tanya, para suami pingin punya makom yang tinggi? Pingin enggak? Pingin punya istri yang kayak gitu? Ya artinya dalam rumah tangga itu pasti ada yang gak enak. Ya bersabar. Apalagi mungkin kita para suami melakukan kesalahan, ya sudah minta maaf sama suami, minta maaf sama istri yang ngambuk terus cemberut berhari-hari. Ya kita harus lebih mengerti lah. Jangan bilang, weh saya sudah minta maaf loh ya, kamu masih cemberut aja. Sabar. Itu Allah sedang membuat kita seperti Syekh Abdurrahman Bajalahban gitu loh. Ingat, makamnya sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab.